Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari grup C sesi D3 para LPD. Hari ini kami akan menjelaskan sedikit soal modul isolasi jasa training. Mungkin ini mungkin perkenalan terlebih dahulu. Saya Budi Putra, NPM 1921 dengan sini ada partner saya Muhammad Nabil Camadi dengan NPM 1919. Sekarang langsung masuk saja ke isolasi jasa training. Mungkin bisa di next slide. Nah, sebenarnya isolasi jasa trainingnya apa sih? Ditilik dari isolasinya sendiri. Isolasi bakteri ini merupakan proses mengambil bakteri dari medium media atau lingkungan asalnya. Terus di sini kita menumbuhkan di medium buatan sehingga nanti diperoleh biakan yang murni. Nah, prinsip dari isolasi mikroba atau bakteri ini juga memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lainnya. Kita buatan macam mikroba. Jadi kan kita ketika mengambil sebuah mikroba dari suatu lingkungan itu kan nggak mungkin ada satu jenis mikroba, melainkan banyak sekali jenis mikroba. Jadi di sini dengan melakukan isolasi itu kita mencoba untuk mencari satu jenis mikroba atau kita memisahkan di sini kita mencari dan memisahkan mikroba yang kita butuhkan untuk dibiarkan sehingga menjadi atau diperoleh tadi biakan yang murni. Nah, hal ini tuh bisa dilakukan dengan menggunakan dalam media padat. Itu salah satu contohnya. Terus sel-sel mikroba nanti akan membentuk koloni yang tetap pada tempatnya. Seperti itu. Mungkin bisa di next slide. Nah, terus fungsi dan tujuan isolasi jasa training. Fungsi dan tujuannya apa sih? Isolasi mungkin tadi di definisi sudah sedikit ada penjelasan soal itu. Kita di sini untuk memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba yang lainnya seperti yang saya bilang tadi, kalau kita mencari mikroba, kita mengambil mikroba dari suatu lingkungan itu pasti nggak bisa satu jenis mikroba, pasti ada banyak sekali jenis-jenis mikroba sehingga harus dipisahkan sesuai mikroba apa yang kita butuhkan, mikroba mana yang kita cari. Jadi untuk mengetahui sifat-sifatnya mungkin ada morfologi, biokimia, dan molekuler dari kultur murni. Kultur murni ini apa sih? Kultur murni itu merupakan kultur yang sel-sel mikrobanya berasal dari pembelahan dari satu sel. Next slide. Nah, selanjutnya ada koloni dan morfologi bakteri. Koloni, kita sering menggunakan kata ini dalam suatu bakteri. Ketika kita mencari sebuah bakteri itu pasti ada bakteri yang kita amati itu berkoloni. Nah, koloni itu apa? Di sini koloni merupakan sekelompok sel yang dapat dilihat secara langsung dengan mata. Koloni bakteri ini dapat berbentuk bulat, beraturan dan dengan permukaan cembung, cekung atau datar, serta tebu koloni rata atau bergelombang. Berdasarkan dari Kapucino. Nah, kalau morfologi bakteri sendiri itu merupakan atau bisa yaitu morfologi makroskopik dan juga morfologi mikroskopik. Slide. Jadi kan ada morfologi makroskopis dan juga morfologi mikroskopis. Nah, untuk morfologi makroskopis sendiri itu merupakan karakteristik koloni itu kan bisa dibedakan atas dasar bentuk koloninya, ukuran koloni dan juga pinggiran koloninya. Terus juga ada peninggian warna koloni, konsistensi dan pigmen yang dihasilkan oleh koloni. Nah, sebenarnya untuk morfologi mikroskopis itu merupakan karakteristik bakteri yang dapat dilihat melalui pengamatan di bawah mikroskop. Jadi seperti namanya sendiri ini nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Jadi kita memerlukan alat di sini, kita memerlukan alat mikroskop sehingga bisa melihat morfologi mikroskop
reproduksi. Jadi sel bakterinya itu berbentuk bola atau fokus. Sel bakteri juga berbentuk batang di sini atau basilis. Sel bakterinya berbentuk spiral, tunggal atau dan spirilum, jamak atau spirilia. Next slide. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat koloni. Nah, sifat-sifat koloni atau sifat umumnya koloni mikroba ini, yang pertama di sini bisa kita lihat bahwa besar kecilnya koloni, ada koloni yang hanya serupa satu titik, ada pula koloni yang melebar sampai menutup permukaan medium. Terus secara bentuk juga ada koloni yang berbentuk bulat, ada yang memanjang, ada yang tepinya rata, ada yang juga tepinya itu tidak rata. Terus yang selanjutnya ada kenaikan permukaannya. Jadi ada koloni yang rata saja dengan permukaan medium, ada pula yang timbul, yaitu menjulang tebal di atas permukaan mediumnya. Terus halus kasarnya permukaan. Di sini ada koloni yang permukaannya halus saja, juga ada yang permukaannya kasar atau tidak rata. Terus juga ada berdasarkan wajah permukaannya, itu ada koloni yang permukaannya mengkilat, ada koloni suram atau burung. Terus juga secara warna itu kebanyakan koloni bakteri itu berwarna keputihan atau kekuning-kuningan seperti itu warnanya. Tapi juga ada koloni yang kemerah-merahan, coklat hingga biru, hijau hingga ungu. Kalau berdasarkan kepekatan di sini ada koloni yang lunak seperti lendir, ada yang lunak seperti mentega, dan ada yang keras. Next slide. Nah, untuk isolasi jasad rendah sendiri itu juga ada beberapa jenis ya. Jadi di sini ada isolasi pada medium cair, isolasi pada agar cawan, dan juga ada isolasi sel tunggal. Untuk yang pertama, isolasi pada medium cair, ini metode yang dilakukan ini perlu dilakukan pengenceran terlebih dahulu dengan beberapa serial pengencer. Jadi semakin tinggi pengenceran, peluang untuk mendapatkan satu sel itu semakin besar pada isolasi pada medium cair. Nah, untuk pada agar cawan ini berprinsip metode isolasi pada agar cawan ini mengencerkan mikroorganisme sehingga diperoleh individu spesies yang nantinya dapat dipisahkan dari organisme lainnya. Nah, untuk isolasi sel tunggalnya itu sel mikroskopik ini dilihat dengan sekitar satu sekali. Kemudian sel tersebut dipisahkan dengan pipet kapiler yang sangat halus, ataupun di sini katanya disebut mikromanipulator yang dilakukan secara aseptik. Nah, ada beberapa metode dalam isolasi jasad rendah. Seperti yang kita pelajari dalam praktikum, itu ada beberapa metode yang bisa dilakukan dalam isolasi jasad rendah. Metode-metode tersebut meliputi ini ada split method atau metode tebar, juga ada di sini metode gores. Nah, untuk metode tebar sendiri ini merupakan teknik isolasi mikroba dengan cara menginokulasi kultur mikroba secara sebaran di permukaan media agar yang telah memadat. Nah, yang dipakai di sini adalah medianya agar. Jadi metode ini dilakukan dengan cara menyegarkan biakan kultur mikroba. Untuk metode gores ini bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campuran atau meremajakan kultur ke alam medium baru. Metode ini keuntungannya itu menghemat bahan dan waktu, karena dia hanya digoreskan saja. Slide. Lalu ada juga di sini metode tabur. Cara ini metode tabur atau metode tuang ya. Jadi cara ini tuh dasarnya yang menginokulasi medium agar yang sedang mencair pada temperatur 45 sampai 50 derajat Celcius dengan suspensi bahan yang mengandung mikroba, dan nanti menuangkannya ke dalam cawan petri steril. Nah, di sini ada pembuatan pulasan bakteri, itu
Itu juga ini salah satu fungsi pengecatan ya. Jadi pengecatan itu fungsinya memberi warna pada sel atau bagian proteinnya sehingga memberi kontras dan tampak lebih jelas si bakterinya. Terus dapat untuk memberikan bagian sel, membedakan mikroba dengan yang lain satu dengan lainnya. Terus juga menentukan pH dan potensial oksidasi reduksi ekstraseluler dan intraseluler. Slide. Nah, tentunya dalam sebuah praktikum ada faktor-faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi dalam praktikum isolasi ini. Yang pertama ada media, suhu, juga pH. Nah, media ini pengaruhnya apa sih dalam isolasi klinik? Media ini berpengaruh besar karena memang kita membutuhkan media untuk pembiakannya. Nah, jadi karena kita membutuhkan media untuk pembiakannya, di sini media harus mengandung semua kebutuhan untuk pertumbuhan mikroba. Kebutuhannya apa saja? Itu ada sumber energi, misalnya gula, sumber nitrogen, juga ion inorganik esensial, dan kebutuhan yang khusus seperti vitamin. Lalu ada suhu. Nah, suhu pengaruhnya apa di sini? Jadi pengaruh suhu ini berpengaruh kepada aktivitas enzim. Jadi suhu rendah itu menyebabkan aktivitas enzimnya menurun dan jika suhu terlalu tinggi dapat mendenaturasi protein enzim. Jadi pengembangan biakan dari mikroba ini jadi terhambat karena aktivitas enzimnya juga terganggu. Lalu juga ada pH. Nah, pengaruh pH sendiri di sini karena pada umumnya mikroorganisme ini memiliki pH optimum pertumbuhan 6,5 sampai 7,5. Nah, apabila pH yang digunakan terlalu asam atau terlalu basa, maka akan mempengaruhi pertumbuhan bakterinya. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan melanjutkan penjelasan dari sebelumnya, itu yang dijelaskan oleh partner saya, Mas Vicky. Ya, sini saya akan menjelaskan hasil praktikum isolasi tes klinik yang didapatkan selama praktikum langsung itu. Nah, tertera pada tabel berikut. Pertama ada kolom isolasi, ada kolom media, mikroorganisme, tertera gambar dari hasil isolasi jasad training, lalu ada keterangan dari gambar tersebut. Nah, di sini dalam praktikum kali ini dilakukan isolasi banyak 2 kali supaya dapat lebih mendapatkan biakan yang lebih murni. Lalu media yang digunakan pada praktikum ini yaitu media agar. Lalu mikroorganismenya itu berupa yeast. Lalu untuk gambar isolasi pertamanya seperti ini dengan keterangan dari gambar isolasi pertama yaitu berbentuk kopus, lalu tidak mempunyai inti sel, lalu berkoloni, lalu perbesarnya 10 kali 40. 40 ini pada lensa objektif, sedangkan 10-nya itu pada lensa okuler. Bisa juga dibalik, perbesaran 40 kali 10 sama saja. Lalu untuk isolasi yang kedua itu sama ya, menggunakan media agar. Lalu ada mikroorganisme digunakan yaitu yeast. Lalu gambar yang kedua seperti berikut, kayak ada gambar garis-garisnya gitu. Lalu keterangannya itu berbentuk kopus, lalu tidak memiliki inti sel dan berkoloni. Lalu perbesarannya itu sebesar 10 kali 40 atau 40 kali 10. Ini saja. Lalu untuk selanjutnya
hasil pembahasan dari praktikum isolasi jasad trenik. Pada percobaan isolasi jasad trenik kali ini, ya, itu mikroorganisme yang digunakan itu diisolasi pada yeast terlebih dahulu yang diperoleh dari praktikum sebelumnya, yaitu hasil penanaman jasad trenik. Nah, percobaan isolasi jasad trenik kali ini itu menggunakan media padat, yaitu berupa agar. Lalu proses isolasi jasad trenik sendiri ini dilakukan dengan beberapa langkah, yakni langkah yang pertama yaitu menyiapkan media yang sudah disterilkan dalam petri dish. Jadi media agarnya itu tadi sudah disterilkan dalam petri dish yang sudah disterilisasi sebelumnya. Lalu tunggu media itu sampai cukup keras atau sudah mulai padat, yaitu dengan suhu kurang lebih sekitar 37 derajat Celcius. Lalu untuk proses selanjutnya itu mengambil satu ose, jarum ose ya, lalu disuspensi campuran dan digoreskan pada permukaan media yang tadi yang sudah disterilkan tadi. Nah, tujuan penggoresan ini yaitu untuk mendapatkan deretan koloni jasad trenik atau mikroba di media agar, serta memudahkan untuk isolasi selanjutnya. Jadi tujuan penggoresan ini tidak lain karena untuk memudahkan isolasi yang kedua nanti. Ya, untuk habis digores itu diinkubasi selama kurang lebih 48 jam atau sekitar 2 hari, dan kemudian dapat diamati hasil koloni yang terjadi itu seperti apa, bisa diamati. Dan untuk selanjutnya isolasi dari masing-masing koloni itu diisolasi dengan menanamkannya kepada masing-masing petri dish. Ya, proses isolasi ini dilakukan 2 hingga 3 kali. Namun dalam praktikum kali ini hanya dilakukan 2 kali saja. Tujuannya dilakukan isolasi lebih dari satu itu supaya memperoleh atau diperoleh kultur murni yang lebih murni mikrobanya tadi. Kalau semisal isolasinya 1 kali itu belum bisa dibandingkan mana apakah itu sudah termasuk kultur yang lebih murni atau belum. Jadi minimal dilakukannya 2 kali supaya bisa membandingkan kultur jasad treniknya itu bisa tergolong kultur murni. Lalu setelah didapatkan kultur murni itu kemudian dibagi ke dalam media agar atau ditaruh ke dalam media agar, lalu yang miring dalam tabung reaksi yang dalam keadaan miring. Lalu selanjutnya dilakukan pengamatan secara mikroskopis dengan perbesaran 40 kali pada lensa objektif dan 10 kali lensa okuler terhadap hasil isolasi yang sudah dilakukan tadi itu diamati. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dari bentuk morfologi kultur murni yang telah diperoleh dari beberapa macam koloni-koloni bakteri tadi. Nah, pada percobaan yang telah dilakukan ini didapatkan hasil pengamatan berupa mikroorganisme yaitu berbentuk fokus, lalu tidak memiliki inti sel dan berkoloni. Dan juga ada tambahan bahwa mikroorganisme yang digunakan dalam praktikum ini yaitu berupa Saccharomyces cerevisiae, karena kan dia memiliki sifat-sifat yang sama dengan hasil pengamatan pada praktikum isolasi jasad trenik ini,
yaitu berbentuk mikroorganismenya itu berbentuk fokus, lalu tidak memiliki inti sel dan berkoloni. Thanks for your attention. Sekian dari kami yang dapat kami sampaikan mengenai materi isolasi jasa training, tepatnya pada modul 5 ya. Tinggal satu modul lagi, yaitu modul pengecatan jasa training, itu modul terakhir. Sekian dari kami dari grup C sesi D3 paralel D. Saya Nabil Hamadi dan partner saya Mas Vicky Putra. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang jelas atau berkenan atau sikap yang kurang sopan. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.